Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha di pagi yang penuh berkah ini, khatib mengingatkan dan mengajak untuk diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangan. Karena kemuliaan kita di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa.
Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 4. Maka tema khutbah kita pagi hari ini adalah mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjuangan dan pengorbanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baca ulang ayat yang di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Masyaallah muslimin jamaah salat Id rahimahullah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah sosok teladan terbaik dalam perjuangan, kesungguhan dan pengorbanan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah membuktikan atas pertolongan Allah kepadanya. Sebagaimana janji Allah, siapa saja yang berjuang dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 69. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita lihat beberapa contoh perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bukti pertolongan Allah kepadanya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari keluarga jahiliyah. Ayahnya pembuat patung, masyarakatnya penyembah berhala, pemerintahnya zalim, rajanya Namrud. Namun ketika Ibrahim beranjak remaja dan dewasa, melihat ketidakbaikan masyarakatnya itu, Nabi Ibrahim berjuang sedemikian rupa, berdakwah agar masyarakat tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qala afana'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Ibrahim berkata, wahai kaumku, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Al-Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 66. Karena dakwahnya ini kemudian dianggap oleh pemerintah saat itu meresahkan masyarakat, sehingga Raja Namrud memerintahkan pada para tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar dan disuruh Ibrahim dibakar. Sehingga diputuskan Ibrahim harus dibakar. Maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allah katakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Api yang kelihatan oleh masyarakat umum padanya bergejolak sedemikian panas, tapi Allah jadikan dingin bagi Ibrahim. Apa yang dibaca oleh Ibrahim selama beliau berada di kobaran api itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi kami, karena Dia sebaik-baik penolong. Ini zikir Ibrahim selama beliau di penjara di tengah kobaran api. Yang kedua, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah berkeluarga, dalam penantian panjang sampai beliau berusia 92 tahun baru dikaruniai anak laki-laki satu-satunya pada waktu itu, yaitu Ismail alaihissalam. Dan ketika Ismail beranjak remaja, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Allah uji kepada Ibrahim, lebih mencintai anak dan keluarganya atau kepada Allah. Dan Ibrahim buktikan cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya dunia dan seisinya ini. Dan apa yang terjadi? Allah berfirman, "Qad sadaqta ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidibhin adil. Kemudian Allah tebus anak tadi dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar. Allah buktikan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecintaannya kepada Allah di atas segalanya. Dan yang ketiga, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian pengorbanan, kemudian Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai Ibrahim alaihissalam berserta Ismail membangun Ka'bah, Allah perintahkan untuk menyuruh manusia datang ke Ka'bah itu. Serulah manusia untuk melaksanakan haji, kata Allah kepada Ibrahim. Ibrahim menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya kami menyuruh manusia? Yang ada di lembah Ka'bah ini hari ini hanya kami berdua, Ibrahim dan Ismail. Dan apakah seruanku ini sampai kepada mereka?" Maka Allah berfirman, "Seru sajalah, dan akan aku sampaikan seruanmu itu kepada semua manusia." Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Abi Kubais, lalu mengucapkan dengan suara yang lantang, "Wahai manusia, telah diwajibkan haji ke Baitullah atas kalian, maka berhajilah kalian." Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang terjadi, hadirin? Saat itu, siapa saja yang berada di antara langit dan bumi, bahkan bayi yang masih dalam kandungan, mendengar seruan itu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian orang-orang yang beriman datang dari berbagai penjuru bumi, seraya bertalbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Semenjak Ibrahim memanggil itu sampai hari kiamat nanti, orang akan tetap berdatangan ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita bersolawat, menyandarkan solawat kita ini hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah sampaikan selawat itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah berikan keberkahan itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Itulah sunnahnya kenapa kita bersolawat. Setelah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, disandarkan solawatnya itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari beberapa contoh perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Yang pertama, khatib mengajak pada diri khatib dan kepada kita semua. Mari kita berjuang bersungguh-sungguh memperbarui taubat kita. Kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Dan itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan penuh kesadaran dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Berikutnya mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Yang kedua, bersungguh-sungguh belajar ilmu agama. Setelah kita bertaubat, menyatakan diri kembali ke jalan yang benar, langkah berikutnya adalah kita bekali diri ini dengan ilmu agama yang cukup, yang itu semuanya akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kita maklumi bersama bahwa kita berada di sini tidak semuanya karena kesalahan murni, kesalahan pribadi kita. Boleh jadi karena tidak sengaja. Boleh jadi karena kita menolong orang lain. Boleh jadi karena kita membela kebenaran yang secara hukum positif kita dinilainya salah, sehingga kita berada di sini. Namun itu semuanya sudah terjadi. Yang penting mari kita manfaatkan waktu ini sedemikian rupa untuk sekali lagi belajar agama sesama kita. Kita bisa melihat para tokoh nasional kita saja yang mereka berjuang untuk bangsa dan negaranya. Banyak mereka yang berada di penjara. Seperti misalnya Buya Hamka. Bahkan beliau bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di penjara. Sehingga suatu kali beliau menyampaikan, kalau tidak aku di penjara mungkin tidak selesai tafsir saya ini. Ini artinya apa? Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terutama sekali kita belajar agama. Memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Dan yang ketiga, setelah kita mendapatkan ilmu untuk memperbaiki diri kita, mari kita bertekad bersungguh-sungguh untuk mengajak orang lain yang berbuat baik. Bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Setelah kita mendapatkan ilmu untuk memperbaiki diri sendiri, selanjutnya kita berusaha untuk mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya. Karena inilah pekerjaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang muslim. Al-Quran surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 33. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, suatu hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan sedikit pun.
Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, momen Idul Adha ini kami mengajak kepada kita semuanya, mari kita bersungguh-sungguh untuk ikut ambil bagian, bisa berkorban setiap tahunnya. Karena ini adalah amal yang terbaik. Kata Rasulullah, ma'amila adam min amali yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa atlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, yaitu kita manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan korban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Demikian sedikit khutbah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, yakinlah ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar semua permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Janji Allah ini pasti, tidak ada keraguannya. Tinggal lagi kita menunaikannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadir rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana allati wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana fi kulli khairin wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhnabi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna waj'al sya'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته